Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safina Ilma, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik semester 5, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Dan di video ini merupakan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Studi Formulasi Kebijakan Publik yang diampu oleh Bu Dwi Nurhandayani. Nah, di sini saya akan menjawab terkait model perumusan kebijakan. Dan dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dwi itu, menurut saya model yang sesuai dan dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan publik tersebut, yaitu kebijakan pemberantasan korupsi tadi adalah model yang dapat dipakai, itu model mixed scanning atau model campuran, yang dimana kebijakan tersebut itu menggunakan model incremental, yaitu melanjutkan kebijakan yang terdahulu, yang dimana ini mengacu pada kebijakan pemberantasan korupsi di tubuh organisasi publik pemerintah Republik Indonesia, dan model rasional komprehensif yang berorientasi pada cara dan tujuan yang untuk mencapai tujuan yang rasional tersebut. Nah, dalam penggunaan model ini, keputusan-keputusan yang fundamental tersebut dibuat setelah terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif, yang dimana alternatif yang dipilih ini adalah yang paling relevan, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi tersebut, yang dimana di sini adalah untuk pemberantasan korupsi. Nah, unsur-unsur dari pendekatan yang rasional dan incremental yang ini digabungkan, dan penggabungan ini dipandang dapat saling mengisi, dalam artian kelebihan pendekatan yang rasional memperkuat kelebihan pendekatan yang incremental. Nah, dalam model penggabungan ini antara model rasional dan incremental ini melalui dua jenis keputusan yang dibuat, yaitu yang pertama keputusan fundamental itu sendiri, yaitu keputusan yang disusun dari seleksi menyeluruh terhadap alternatif utama yang diambil pembuat kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang kemudian keputusan incremental, yaitu keputusan yang dibuat secara incremental atau perubahan sedikit mungkin dari keputusan fundamental tersebut, yang dimana kita mengacu pada peraturan sebelumnya terkait pemberantasan korupsi. Nah, masalah korupsi ini kan juga memerlukan penanganan yang tidak hanya melalui kebijakan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu kebijakan non peraturan perundang-undangan yang merupakan kebijakan yang integral dan di samping dari kebijakan penegakan hukum tersebut. Nah, agar pemberantasan korupsi ini dapat kita tanggulangi melalui kebijakan yang dapat lebih aspiratif untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Dan kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini adalah aktor-aktor pemerintah sendiri, dan yang dimana ini merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, lembaga peradilan, dan juga terkait instansi administrasi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait model yang sesuai dan yang dapat digunakan di dalam proses perumusan kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.